Aku tiba di rumah itu bukan karena rencana yang matang, melainkan karena keadaan yang saling menumpuk tanpa sempat kupikirkan satu persatu. Suamiku mendapat penugasan luar kota yang mendadak dan panjang, sementara kesehatanku sedang tidak stabil setelah beberapa minggu kelelahan yang tak kunjung reda. Ibunya menawarkan rumahnya, atau lebih tepatnya, menyatakan bahwa sudah sewajarnya aku tinggal di sana untuk sementara. Kalimatnya tenang, tak memberi ruang untuk menolak, seperti pernyataan yang sudah disepakati semesta sebelum aku sempat menyusun keberatan. Rumah itu berdiri besar di ujung jalan yang rapi, dengan pagar tinggi dan tanaman yang dipangkas sama rata. Dari luar, ia tampak seperti banyak rumah mapan lainnya, bersih, kokoh, tak berisik. Namun begitu kakiku melangkah masuk, ada rasa lain yang menempel di kulit, seperti udara yang terlalu disaring hingga kehilangan bau. Tidak ada suara televisi, tidak ada kawah, tidak ada jejak kehidupan yang berantakan. Yang ada hanya langkah kaki yang bergema terlalu jelas dan jam dinding yang berdetak seperti menghitung kesalahan. Lantainya mengilap tanpa noda. Perabotannya disusun simetris. Seolah setiap kursi punya aturan jarak yang tak boleh dilanggar. Bahkan vas bunga di sudut ruang tamu berdiri dengan posisi yang tampak diukur. Aku sempat berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, memastikan sepatuku tak membawa debu dari luar. Ada rasa takut yang tidak beralasan. Takut mengotori sesuatu yang bukan milikku. Ibu mertuaku menyambut dengan senyum yang rapi. Senyum yang tidak lebar, tidak hangat, tapi tepat. Suaranya rendah dan stabil ketika mempersilahkan aku masuk. Tidak ada pelukan, tidak ada tepukan ringan di punggung. Ia menanyakan kabarku dengan kalimat lengkap, lalu mengangguk ketika aku menjawab. Anggukan itu terasa seperti tanda centang pada daftar yang tak kulihat. Lantainya mengilap tanpa noda. Perabotannya disusun simetris. Seolah setiap kursi punya aturan jarak yang tak boleh dilanggar. Bahkan vas bunga di sudut ruang tamu berdiri dengan posisi yang tampak diukur. Aku sempat berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya, memastikan sepatuku tak membawa debu dari luar. Ada rasa takut yang tidak beralasan. Takut mengotori sesuatu yang bukan milikku. Ibu mertuaku menyambut dengan senyum yang rapi. Senyum yang tidak lebar, tidak hangat, tapi tepat. Suaranya rendah dan stabil ketika mempersilahkan aku masuk. Tidak ada pelukan, tidak ada tepukan ringan di punggung. Ia menanyakan kabarku dengan kalimat lengkap, lalu mengangguk ketika aku menjawab. Anggukan itu terasa seperti tanda centang pada daftar yang tak kulihat. Ia jarang menaikkan suara. Bahkan ketika memberi instruksi, nada bicaranya tetap datar, hampir lembut. "Tasnya bisa diletakkan di situ," katanya sambil menunjuk sudut tertentu. "Kamar mandi ada jadwalnya pagi, supaya air panas tidak terbuang." Kalimat-kalimatnya selalu terdengar masuk akal. Tidak ada yang bisa kupatahkan karena semuanya disampaikan sebagai saran yang bijak. Namun setiap kata sebaiknya terasa seperti pagar kecil yang ditancapkan di sekelilingku. Hari pertama kulewati dengan canggung yang kupendam sendiri. Aku duduk tegak di kursi makan, menyamakan irama sendokku dengan mereka. Aku menunggu sebelum mengambil lauk, memastikan tidak mendahului. Ketika aku tertawa kecil menanggapi sesuatu, aku segera menahan diri, menurunkan volume, takut suaraku terlalu keras. Tak ada yang menegurku, namun justru itu yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu batasnya, hanya tahu bahwa ada batas yang tak terlihat. Suamiku berbeda di rumah itu. Aku baru menyadarinya setelah beberapa jam bersama. Bahunya sedikit terangkat, seolah selalu siap menerima perintah. Tatapannya lebih sering jatuh ke lantai atau ke piring. Ketika ibunya berbicara, ia mengangguk cepat, bahkan sebelum kalimat itu selesai. Ia menjadi lebih diam, lebih kaku, seperti anak kecil yang takut menjatuhkan gelas. Aku ingin bertanya, ingin menyentuh lengannya dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi ada sesuatu di udara yang membuatku menunda. Setiap jam di rumah itu terasa diatur oleh jam lain yang lebih besar. Waktu makan datang tepat, tanpa pengingat. Waktu istirahat seolah sudah dipahami bersama.
Aku pernah berdiri terlalu lama di dapur, menatap jendela, sebelum ibu mertuaku, berkata pelan bahwa sore hari sebaiknya digunakan untuk membaca atau beristirahat, bukan mondar-mandir. Ia tidak melarangku, hanya menyarankan. Namun setelah itu kakiku terasa berat untuk bergerak kemanapun tanpa tujuan jelas. Aku mulai merasakan tekanan yang sulit kuberi nama. Tekanan itu tidak datang dalam bentuk larangan, melainkan dalam ekspektasi yang halus. Cara dudukku, cara menyilangkan kaki, cara menyapa tetangga yang lewat, semuanya terasa ada contoh yang harus kutiru. Ketika aku lupa menutup pintu dengan perlahan, tidak ada teguran, hanya keheningan yang sedikit lebih panjang, dan tatapan yang tidak menuduh, tapi mencatat. Malam hari adalah ujian tersendiri. Kamar yang kutempati rapi dan bersih, seperai disetrika, bantal disusun sejajar. Lampu kamar mandi menyala terang tanpa bayangan, seolah tak memberi ruang bagi sudut gelap. Namun justru di sanalah aku merasa paling sendirian. Aku berbaring lama, menatap langit-langit, mendengar suara jam dinding dari koridor. Setiap detaknya terasa terlalu dekat, seperti langkah yang mendekat pelan-pelan. Aku menutup mata, mencoba tidur, tetapi perasaan diawasi tak mau pergi. Bukan diawasi oleh mata, melainkan oleh aturan. Seolah ada cara tertentu untuk bernapas yang belum kupelajari. Aku menahan napas, lalu menghembuskannya pelan, takut terlalu keras. Di rumah sendiri, aku terbiasa bergerak tanpa berpikir. Di sini, setiap gerakan terasa harus dipertimbangkan. Aku teringat rumah kecil kami, berantakan di beberapa sudut, penuh suara. Aku teringat suamiku yang tertawa lebih lepas ketika jauh dari rumah ini. Kenangan itu datang seperti cahaya kecil, lalu redup lagi ketika aku mendengar langkah kaki di luar kamar. Langkah itu berhenti sebentar, lalu menjauh. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Namun tubuhku sudah tegang, seolah baru saja lolos dari pemeriksaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata-kata kasar. Ibu mertuaku selalu sopan, selalu tenang. Ia bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku nyaman. Setiap pertanyaan terdengar peduli, namun jarang disertai ruang untuk jawaban yang jujur. Aku menjawab baik-baik saja, karena itulah jawaban yang terasa paling aman. Aku menutup mata, mencoba tidur, tetapi perasaan diawasi tak mau pergi. Bukan diawasi oleh mata, melainkan oleh aturan. Seolah ada cara tertentu untuk bernapas yang belum kupelajari. Aku menahan napas, lalu menghembuskannya pelan, takut terlalu keras. Di rumah sendiri, aku terbiasa bergerak tanpa berpikir. Di sini, setiap gerakan terasa harus dipertimbangkan. Aku teringat rumah kecil kami, berantakan di beberapa sudut, penuh suara. Aku teringat suamiku yang tertawa lebih lepas ketika jauh dari rumah ini. Kenangan itu datang seperti cahaya kecil, lalu redup lagi ketika aku mendengar langkah kaki di luar kamar. Langkah itu berhenti sebentar, lalu menjauh. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Namun tubuhku sudah tegang, seolah baru saja lolos dari pemeriksaan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Tidak ada kejadian besar, tidak ada kata-kata kasar. Ibu mertuaku selalu sopan, selalu tenang. Ia bertanya apakah aku sudah makan, apakah aku nyaman. Setiap pertanyaan terdengar peduli, namun jarang disertai ruang untuk jawaban yang jujur. Aku menjawab baik-baik saja, karena itulah jawaban yang terasa paling aman. Aku mulai memahami bahwa di rumah ini, ketenangan bukan berarti damai. Ia seperti permukaan air yang terlalu rata, menyembunyikan arus di bawahnya. Tidak ada teriakan, tidak ada konflik, tetapi ada kendali yang menyusup perlahan. Kendali atas waktu, atas gerak, atas ekspresi. Dan yang paling aneh, aku mulai menyesuaikan diri tanpa diminta. Aku mulai memotong kalimatku sendiri, menahan tawa, merapikan sesuatu yang sebenarnya sudah rapi. Suamiku semakin jarang menatap mataku. Ketika kami berdua di kamar, ia duduk di tepi ranjang dengan punggung lurus, seperti masih berada di ruang tamu. Aku ingin memeluknya, ingin bertanya, mengapa ia terlihat begitu kecil di rumah sebesar ini. Namun kata-kata itu tersangkut di tenggorokanku. Aku takut jika suara hatiku terdengar terlalu berisik.
Pada suatu malam, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman yang diterangi lampu taman. Semuanya tertata indah, tanpa satupun daun berserakan. Di sana, aku akhirnya mengerti sedikit. Rumah ini tidak menyeramkan karena kasar. Ia menyeramkan karena terlalu terkendali. Karena di dalamnya, bahkan perasaan harus meminta izin untuk hadir. Aku mulai menyadari pola itu pada hari ketiga, ketika aku merasa lelah tanpa tahu sebabnya. Tidak ada yang benar-benar terjadi. Tidak ada konflik yang bisa kuceritakan jika ditanya. Namun, tubuhku seperti terus bersiap menghadapi sesuatu yang tak pernah datang. Di rumah ini, kelelahan bukan hasil dari kerja keras, melainkan dari kewaspadaan yang tak pernah boleh turun. Ibu mertuaku tidak pernah memarahi. Aku yakin akan hal itu. Suaranya selalu stabil, senyumnya selalu terpasang. Namun justru dari sanalah semuanya bermula. Ia lebih sering mengingatkan, kata yang terdengar penuh perhatian, seolah aku adalah seseorang yang hampir benar, tetapi selalu kurang satu langkah. Rani, biasanya gelas diletakkan menghadap ke kanan, supaya seragam. Katanya suatu pagi, sambil tersenyum kecil. Ia tidak menegur, tidak mengeluh. Ia hanya menyampaikan fakta yang entah sejak kapan menjadi aturan. Aku mengangguk, tersenyum kembali, lalu memindahkan gelas itu. Dadaku terasa menghangat, bukan oleh rasa bersalah yang besar, melainkan oleh sesuatu yang lebih halus. Rasa bodoh. Seolah aku baru saja melakukan kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang dewasa yang tahu diri. Tidak ada yang mengatakan aku ceroboh, tetapi pikiranku sendiri yang melengkapinya. Nasihat-nasihatnya selalu datang dengan bungkus kelembutan. Ketika aku salah memotong buah, ia berkata bahwa di rumah ini pisau digunakan dengan cara tertentu agar tidak cepat tumpul. Ketika aku terlambat turun untuk sarapan, ia mengingatkan bahwa tubuh perlu disiplin agar tidak mudah sakit. Setiap kalimat terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal untuk dibantah. Namun, setiap kali, ada bagian dari diriku yang terasa dikecilkan. Seperti dilipat rapi agar muat di dalam laci yang bukan ukuranku. Aku mulai menyesuaikan diri lebih dari yang perlu. Aku bangun lebih pagi, bahkan sebelum ada suara di dapur. Aku merapikan kembali benda-benda yang sebenarnya sudah rapi, hanya untuk memastikan tidak ada alasan bagi nasihat berikutnya. Aku berbicara seperlunya, memilih kata dengan hati-hati, menyaring nada suaraku agar tidak terdengar terlalu ceria atau terlalu lesu. Aku tidak ingin merepotkan, meski tak ada yang pernah mengatakan aku merepotkan. Suamiku semakin sering menjadi bayangan. Ia ada, tetapi seperti menyusut ketika ibunya berada di ruangan yang sama. Aku jarang mendengar ia membantah atau sekadar bertanya. Ketika ibunya berbicara, ia mendengarkan dengan posisi tubuh yang hampir hormat, bahu sedikit condong ke depan. Jika aku menatapnya, berharap ia akan tersenyum padaku, ia sering mengalihkan pandangan. Diamnya bukan penolakan terbuka, tetapi ketiadaan dukungan yang perlahan terasa seperti persetujuan. Suatu sore, aku menyaksikan percakapan mereka dari jarak dekat. Ibu mertuaku menanyakan sesuatu yang sepele, tentang jadwal suamiku keluar kota. Tidak ada nada tinggi, tidak ada kemarahan. Namun aku melihat tangan suamiku mengencang di atas meja. Ia menjawab singkat, terlalu cepat, seperti murid yang takut salah menyebutkan tanggal. Di wajah ibunya, senyum itu tetap ada, tetapi matanya tidak sepenuhnya ikut tersenyum. Ada ketenangan yang membuatku merinding, ketenangan orang yang tahu bahwa ia selalu didengar. Aku mulai memahami bahwa ketakutan di rumah ini tidak pernah diteriakkan. Ia diwariskan melalui kebiasaan, melalui koreksi kecil yang tak pernah berhenti. Tidak ada bentakan, namun ada kewaspadaan konstan. Tidak ada hukuman, namun ada rasa bersalah yang otomatis muncul setiap kali sesuatu tidak sempurna. Kalimat-kalimat pasif-agresif mulai terdengar jelas di telingaku. Ibu hanya khawatir kamu capek, katanya ketika aku menolak bantuan yang tidak kuminta. Zaman sekarang memang banyak orang mudah tersinggung, ucapnya suatu kali,
sambil melirikku singkat setelah aku terlihat diam. Tidak ada tuduhan langsung, tetapi pikiranku segera bekerja mencari-cari. Apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku salah memahami? Aku mulai meragukan reaksiku sendiri. Ketika dadaku terasa sesak, aku bertanya, apakah aku hanya lelah? Ketika aku ingin menangis, aku menahannya. Takut itu hanya tanda kelemahan. Aku meminta maaf bahkan ketika tidak ada yang menuntutnya, hanya untuk menjaga suasana tetap baik. Di rumah ini, kebaikan diukur dari seberapa sedikit ruang yang kau ambil. Malam hari kembali menjadi waktu yang panjang. Aku berbaring dengan pikiran yang berputar, mengulang percakapan-percakapan kecil, mencari letak kesalahanku. Tidak ada satupun yang tampak besar, namun semuanya menumpuk. Seperti tetesan air yang pelan-pelan mengikis batu, tanpa suara, tanpa jeda. Di suatu titik, aku menyadari sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Yang paling melelahkan bukanlah aturan, melainkan senyum yang menyertainya. Senyum yang membuat setiap koreksi terasa seperti kebaikan. Setiap kendali terasa seperti perhatian. Dan di rumah ini, aku mulai mengerti, yang paling berbahaya bukanlah kemarahan, melainkan kata-kata yang diucapkan dengan senyum. Karena di sanalah aku kehilangan pijakan tanpa pernah benar-benar jatuh. Aku tidak berniat mencari tahu. Pada awalnya, semua itu datang seperti serpihan yang kebetulan menempel, bukan sesuatu yang kukejar dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Namun di rumah ini, kebetulan terasa jarang benar-benar kebetulan. Cerita itu pertama kali muncul dari percakapan singkat dengan tetangga lama. Seorang perempuan paruh baya yang rumahnya berada 2 pintu dari rumah mertua. Kami bertemu di pagi hari, saat aku menyapu halaman depan. Ia tersenyum ramah, menatapku lama, lalu berkata bahwa wajahku mengingatkannya pada seseorang. Kalimat itu terdengar biasa, hingga ia menambahkan nama suamiku dengan nada yang berubah pelan, seperti seseorang yang menyebut kenangan yang tidak sepenuhnya ringan. Ia bercerita tanpa detail berlebihan, hanya potongan-potongan kecil yang diselipkan di antara komentar tentang cuaca dan tanaman. Tentang anak laki-laki yang jarang bermain terlalu lama di luar. Tentang bocah yang selalu pulang tepat waktu, bahkan sebelum dipanggil. Tentang anak yang jika diminta duduk, akan duduk dengan punggung lurus dan tangan terlipat, seolah dunia adalah ruang ujian yang tak pernah selesai. Dia anak baik, kata perempuan itu, dan aku tahu, di kalimat itu tersimpan makna yang lebih berat dari pujian. Di rumah, potongan-potongan itu mulai mencari pasangannya. Aku memperhatikan kembali ibu mertuaku dengan sudut pandang yang berbeda. Di luar, ia adalah sosok yang hampir sempurna. Tetangga-tetangga memujinya sebagai ibu yang berhasil, istri yang terhormat, perempuan yang hidupnya rapi dan pantas dijadikan contoh. Tidak ada gosip buruk, tidak ada celah yang bisa ditunjuk dengan mudah. Namun di dalam rumah, kesempurnaan itu terasa seperti suhu yang terlalu stabil, terlalu dingin untuk disebut nyaman. Ia tidak pernah memukul, tidak pernah membentak. Yang ada hanyalah tuntutan yang tak pernah diucapkan sebagai tuntutan. Nilai harus baik, sikap harus benar, perasaan harus terkendali. Tidak ada ruang untuk gagal, karena kegagalan tidak pernah dianggap sebagai proses. Ia hanya dianggap sebagai kurangnya usaha. Aku mulai memahami bahwa masa kecil suamiku dibangun dari kalimat-kalimat seperti "kamu harus mengerti" dan "jangan bikin ibu kecewa". Kalimat yang terdengar dewasa, bahkan bijak, jika diucapkan pada anak yang terlalu cepat dipaksa tumbuh. Tidak ada tempat untuk marah, tidak ada izin untuk lelah. Yang ada hanya keharusan untuk menyesuaikan diri, lagi dan lagi. Ia tumbuh menjadi pria yang sangat berhati-hati. Takut salah memilih kata, takut membuat keputusan yang keliru, takut mengecewakan. Aku mengingat kembali betapa seringnya ia meminta waktu sebelum menjawab pertanyaan sederhana. Betapa seringnya ia memilih diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena terlalu banyak kemungkinan salah di kepalanya. Selama ini aku mengira itu dingin. Kini aku mulai melihatnya sebagai bentuk lain dari ketakutan. Banyak momen dalam pernikahan kami yang tiba-tiba terasa masuk akal.
cara ia menghindari konflik sekecil apapun. Cara ia langsung mengalah bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimat. Cara ia menatap lantai ketika aku menangis, seolah emosiku adalah sesuatu yang tidak ia miliki alat untuk menanganinya. Ia tidak pernah mengajarku bagaimana caranya meminta maaf dengan tulus. Karena sejak kecil, ia hanya belajar bagaimana caranya tidak salah. Kesadaran itu datang dengan rasa sedih yang aneh. Bukan kemarahan, bukan pula pembenaran. Lebih seperti empati yang terlambat. Aku melihatnya bukan sebagai pria yang tak mau melindungiku, tetapi sebagai anak laki-laki yang terlalu lama hidup dalam kewaspadaan. Anak yang belajar bahwa cinta selalu bersyarat, selalu menunggu kesempurnaan. Namun empati itu juga menyakitkan, karena bersamaan dengan pengertian, aku menyadari sesuatu yang lain, bahwa aku sedang hidup di dalam pola yang sama. Bahwa rumah ini tidak hanya membentuk suamiku, tetapi sedang berusaha membentukku juga. Dan di titik itu, aku mulai mengerti, ia bukan dingin, ia terbiasa menahan. Dan kebiasaan itulah yang kini pelan-pelan menelanku. Kesadaranku tidak datang melalui peristiwa besar. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada rahasia yang terbongkar dengan dramatis. Ia datang dari sesuatu yang sepele, terlalu kecil untuk dianggap penting, dan justru karena itu terasa menampar. Pagi itu suamiku pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mengambil cuti setengah hari, sesuatu yang jarang ia lakukan. Wajahnya lelah, bukan lelah fisik semata, melainkan lelah yang seperti sudah menetap lama di balik mata. Ia duduk di ruang makan, membuka laptop, lalu menutupnya kembali tanpa benar-benar membaca apapun. Ibu mertuaku melihat itu, dan dengan langkah tenang ia mendekat. Tidak ada bentakan, tidak ada nada tinggi, hanya suara datar yang terlalu terkontrol. "Kamu salah susun jadwal," katanya pelan sambil melirik layar yang bahkan belum benar-benar menyala. "Dari dulu ibu bilang, kalau mau ambil cuti, atur dulu kerjaanmu. Jangan setengah-setengah." Kalimat itu diucapkan dengan senyum tipis, seolah ini sekadar pengingat kecil. Namun, aku melihat perubahan di wajah suamiku. Bahunya sedikit turun, tatapannya berpindah dari layar ke meja. Ia mengangguk, cepat, seperti anak sekolah yang baru ditegur guru. "Iya Bu, maaf," katanya. Suaranya lebih rendah dari biasanya. "Maaf, untuk apa? Untuk pulang lebih awal? Untuk lelah?" Aku menunggu, berharap ia akan mengatakan sesuatu setelah ibunya pergi, bahwa ia sebenarnya sudah menyelesaikan pekerjaannya, bahwa cuti itu haknya, bahwa ia tidak salah. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Ia segera membuka laptop, jarinya bergerak tergesa, seperti seseorang yang takut jika tidak segera memperbaiki sesuatu yang bahkan belum rusak. Di saat itu, aku melihatnya benar-benar mengecil. Bukan dalam arti fisik, tapi dalam cara ia mengambil ruang. Dalam caranya meminta izin untuk hal-hal yang seharusnya tak perlu izin. Dalam ketakutan halus yang masih tinggal, meski usianya telah dewasa. Meski ia telah menjadi suami, pekerja, dan pria yang di luar rumah terlihat begitu mampu. Aku memahami sesuatu dengan kejelasan yang pahit. Suamiku tidak pernah benar-benar pulang ke rumah ini. Ia hanya kembali ke tempat di mana ia belajar menjadi patuh. Aku teringat semua malam ketika ia memilih lembur tanpa alasan mendesak. Semua akhir pekan yang dihabiskannya dengan alasan pekerjaan tambahan. Semua kepulangannya yang selalu ditunda. Selalu disertai napas panjang sebelum membuka pintu. Selama ini aku mengira itu ambisi atau tanggung jawab. Kini aku tahu, itu adalah pelarian yang paling bisa ia lakukan tanpa harus melawan siapapun. Rumah ini bukan tempat istirahat. Ia adalah ruang ujian yang tak pernah selesai. Di sini, nilai seseorang selalu bisa dikurangi. Di sini, dewasa tidak berarti merdeka. Di sini, cinta hadir dalam bentuk standar yang harus dipenuhi, bukan pelukan yang bisa menguatkan. Aku merasakan kemarahan yang aneh. Bukan kemarahan yang ingin meledak,
melainkan kemarahan yang tertahan karena terlalu bercampur dengan iba. Aku marah pada sistem yang menyebut ini sebagai keluarga ideal. Aku marah pada ketenangan yang menyamarkan luka. Tapi aku juga iba pada suamiku, pada anak kecil di dalam dirinya yang tidak pernah benar-benar diizinkan pulang. Dan untuk pertama kalinya, aku juga marah pada diriku sendiri. Karena aku menyadari bahwa jika aku tinggal lebih lama, aku akan berubah seperti dia. Belajar mengecil, belajar patuh, belajar menunda pulang dari diriku sendiri. Di titik itu, sebuah kalimat muncul begitu saja di kepalaku. Tenang namun tegas. Rumah ini bukan tempat membesarkan manusia, tapi membentuk kepatuhan. Dan aku tahu, kesadaran itu tidak akan bisa dihapus kembali. Kesadaranku tidak datang sekaligus. Ia menyusup pelan, seperti dingin yang awalnya dianggap angin biasa. Sampai akhirnya aku menggigil dan tak bisa menyangkal bahwa tubuhku sedang sakit. Aku mulai memperhatikan diriku sendiri dengan cara yang baru. Atau mungkin dengan cara yang dulu pernah ada, lalu hilang tanpa kusadari. Aku memperhatikan bagaimana suaraku berubah. Lebih pelan, lebih ragu. Lebih sering berhenti di tengah kalimat, seolah setiap kata perlu izin sebelum keluar. Aku memperhatikan bagaimana aku mulai menimbang-nimbang emosi sebelum merasakannya. Apakah ini pantas? Apakah ini berlebihan? Apakah ini perlu disimpan saja? Aku mulai seperti suamiku. Bukan dalam arti aku menjadi dingin, tapi dalam arti aku belajar menahan. Menahan ekspresi, menahan pertanyaan, menahan keberatan. Aku belajar membaca udara sebelum berbicara. Belajar menyesuaikan diri sebelum diminta, belajar diam agar tidak salah. Dan yang paling menakutkan bukanlah perubahan itu sendiri, melainkan betapa cepatnya aku hampir menganggapnya normal. Suatu sore, aku berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Wajahku terlihat sama, usia 27 tahun, kulit yang sama, mata yang sama, tapi ada sesuatu yang terasa berkurang. Bukan kecantikan, bukan kesehatan, melainkan keberanian kecil untuk menjadi utuh. Aku menatap diriku dan bertanya dalam hati, sejak kapan aku mulai merasa harus mengecil agar diterima? Jawaban itu datang tanpa suara, sejak aku tinggal di rumah ini. Ketakutan terbesarku bukan tentang hari ini, ia tentang masa depan, tentang kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi, tapi sudah terasa bayangannya. Aku membayangkan anak kami, jika suatu hari ada. Aku membayangkan mereka tumbuh di rumah ini, belajar bahwa cinta selalu datang dengan syarat, bahwa penerimaan harus dibayar dengan kepatuhan. Aku membayangkan mereka belajar menelan perasaan seperti ayahnya, seperti aku yang mulai mengikutinya. Dan aku tahu, aku tidak ingin menjadi seperti itu. Aku tidak ingin menjadi seseorang yang hidupnya rapi dari luar, tapi kosong di dalam. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang suatu hari menasihati anaknya untuk mengerti saja, meski hatinya sakit. Aku tidak ingin mewariskan luka yang bahkan tidak berani disebut luka. Keputusan untuk berbicara pada suamiku bukanlah keputusan yang berani. Ia lebih mirip dorongan terakhir dari seseorang yang hampir tenggelam. Malam itu, setelah ibu mertuaku tidur, aku duduk di samping suamiku. Tidak ada nada menuduh, tidak ada air mata besar, hanya kelelahan yang terlalu lama disimpan. "Apa kamu bahagia di rumah ini?" tanyaku pelan. Ia terdiam lama, terlalu lama untuk sebuah pertanyaan sederhana. Matanya menatap lantai, lalu berpindah ke jendela, lalu kembali kosong di depannya. "Aku terbiasa," jawabnya akhirnya. Jawaban itu menghantamku lebih keras daripada penolakan. Terbiasa bukan berarti bahagia. Terbiasa seringkali hanya berarti menyerah dengan rapi. Aku mengatakan semuanya, tentang ketakutanku, tentang perubahanku, tentang bayangan masa depan yang membuat dadaku sesak. Aku tidak meminta ia melawan ibunya. Aku tidak memintanya menjadi pahlawan. Aku hanya ingin ia mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ia mengakuinya. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata bahwa ia takut mengecewakan, takut dianggap durhaka,
takut kehilangan satu-satunya bentuk cinta yang ia kenal sejak kecil. Ia tahu ibunya mengontrol, tahu caranya melukai tanpa menyentuh, tapi ia tidak tahu bagaimana hidup tanpa itu. Ketakutannya bukan pada ibunya, melainkan pada kehampaan jika ia berhenti patuh. Aku memegang tangannya, dan untuk pertama kalinya aku menyadari bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menyelamatkan dua orang yang terluka dengan cara berbeda. Aku bisa mengerti ketakutannya, tapi aku tidak bisa hidup di dalamnya. Di titik itu, aku berdiri di persimpangan yang sunyi. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya dua pilihan yang sama-sama berat. Bertahan demi suami yang tidak siap pergi, atau menyelamatkan diriku sendiri sebelum aku benar-benar hilang. Dan dalam keheningan itu, sebuah kebenaran muncul dengan jelas, tanpa emosi berlebih. Cinta saja tidak cukup jika rumah asal selalu menang. Keputusanku tidak lahir dari satu malam yang dramatis. Ia tumbuh dari akumulasi hari-hari kecil yang melelahkan, dari kalimat-kalimat yang tidak pernah diucapkan, dari napas yang semakin pendek setiap kali aku mengatakan, "Tidak apa-apa." Padahal, ada sesuatu di dalam diriku yang runtuh perlahan. Aku tidak pergi dengan koper besar atau tangisan keras. Aku pergi dengan tubuh yang lelah, tapi pikiran yang akhirnya jernih. Pagi itu, rumah mertua tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Rapi, tenang, terkendali. Ibu mertuaku menyeduh teh seperti biasa, menyapaku dengan suara datar yang sopan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kecurigaan. Dunia luar tetap melihat segalanya baik-baik saja. Dan justru itulah yang membuatku tahu aku harus pergi. Aku berpamitan dengan cara yang sederhana, alasan yang masuk akal, kalimat yang tidak menuduh siapapun. Aku tahu, jika aku mencoba menjelaskan terlalu banyak, rumah ini akan kembali memintaku untuk mengerti. Jadi, aku memilih tidak berdebat dengan sistem yang tidak pernah mengakui kesalahan. Yang paling sulit adalah berpamitan dengan suamiku. Ia tidak menahanku, tidak juga mendorongku pergi. Ia berdiri di antara kami berdua, antara ibunya dan aku, dengan wajah yang sama seperti yang sering kulihat selama ini. Wajah seseorang yang sudah terlalu lama belajar untuk tidak memilih. Matanya menunjukkan kesedihan, tapi juga ketenangan yang pasrah. Dan di sanalah aku mengerti sesuatu yang pahit, namun jujur. Aku tidak sedang meninggalkan orang yang tidak mencintaiku. Aku meninggalkan orang yang tidak mampu keluar dari ketakutannya sendiri. Aku memeluknya lama, bukan sebagai istri yang marah, tapi sebagai seseorang yang akhirnya mengerti batas dirinya. Aku tidak mengatakan bahwa aku menyerah. Aku mengatakan bahwa aku ingin hidup. Ia mengangguk pelan, dan dalam anggukan itu, aku melihat seluruh masa kecilnya. Anak yang selalu harus patuh, pria dewasa yang tidak pernah belajar melawan. Aku pergi dengan hati yang tidak utuh, tapi tidak lagi terkunci. Hari-hari setelah kepergianku tidak langsung terasa ringan. Ada malam-malam ketika aku masih terbangun dengan rasa bersalah. Ada momen ketika aku bertanya, apakah aku terlalu egois, terlalu cepat menyerah, terlalu berani mengambil jarak. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, keraguan itu tidak datang dengan rasa tercekik. Ia datang dan pergi, tanpa menguasai seluruh dadaku. Aku mulai mendengar suaraku sendiri kembali. Tidak selalu lantang, tapi jelas. Aku mulai menyadari bahwa nafasku lebih panjang, tidurku lebih tenang, dan pikiranku tidak lagi sibuk mengantisipasi kesalahan yang belum tentu terjadi. Aku tidak menjadi lebih kuat dalam arti yang heroik. Aku hanya berhenti memaksakan diri tinggal di tempat yang mengajarkanku untuk mengecil. Aku sering memikirkan suamiku, dengan sedih, dengan empati, tanpa dendam. Aku tahu ia mungkin tetap tinggal di rumah itu, tetap menjadi anak yang baik, tetap menjadi pria yang rapi dan tenang di mata dunia. Dan aku menerima bahwa menyelamatkan diriku tidak berarti aku harus menyelamatkan semua orang. Ada luka yang tidak hilang hanya karena kita pergi. Ada kenangan yang tetap terasa perih meski jarak sudah tercipta. Tapi aku belajar
bahwa keselamatan bukan tentang bebas dari rasa sakit, melainkan tentang tidak lagi hidup di dalamnya setiap hari. Kini aku tahu mengapa suamiku tak pernah mau pulang. Rumah itu bukan tempat beristirahat. Ia adalah ruang ujian yang tak pernah selesai. Dan aku memilih untuk tidak lagi mengulang ujiannya. Aku tidak pergi sebagai pemenang. Aku pergi sebagai seseorang yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Dan meski aku tidak utuh, aku bebas.